Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk TPQ anak santriwati TPQ Akhlakul Banin. Masya Allah, demikian tadi tampilan dari santriwan santriwati TPQ Akhlakul Banin, bacaan sholat dan zikir ba'da sholat dengan nada jiharka. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di TPQ Akhlakul Banin setiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Monggo. Untuk selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh MC. Kepada MC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tenangkan sejenak. Mohon perhatiannya, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini di Masjid At-Taibin akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatas salam, salaman atiran min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang terhormat para alim ulama, para asatid, serta para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus Imamul Masjid At-Taibin Al-Mukarram Mbah Syamiruddin, para sesepuh, tokoh masyarakat, serta segenap jamaah Masjid At-Taibin. Teristimewa yang sangat kita muliakan Al-Mukarram Kiyail Haj Ahmad Hisham Syafaat, pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Dan tak lupa pula teristimewa yang sangat kita muliakan Gus Imam Syafaat dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Pada malam hari ini saya akan memandu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke warung beli maizena, jangan lupa tambah es degan. Kalau hati sedang gundah gulana, dengerin ceramah insya Allah jadi tenang. Amin Allahumma amin. Baiklah, susunan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan oleh panitia. Acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat mau'idhah hasanah. Dan yang kelima penutup atau doa. Mengantar acara yang pertama, mari kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara selanjutnya sambutan sekaligus laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita diberi kesehatan selamatan untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama yaitu yang saya hormati sesepuh, bini sepuh atau tokoh-tokoh agama, ulama, terutama Mbak Haji Ustadz Samiruddin, mungkin sudah hadir malam ini. Mungkin tokoh-tokoh masyarakat, mungkin masyarakat dari RT 19, RT 41 yang sudah hadir memenuhi undangan dari panitia. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya. Di sini mewakili panitia mengucapkan juga terima kasih banyak kepada warga RT 18 yang sudah antusias menyukseskan acara Maulid Nabi di masjid kita pada malam hari ini. Dan selaku panitia kita juga mengucapkan terima kasih kepada Gus Imam Syafaat dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, yaitu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari panitia, dan Kiai Haji Ahmad Hisam Syafaat atau pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur. Kami sebagai panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi panitia untuk mengisi acara Maulid Nabi di Margo ini ya, di tempatnya di RT 18. Mungkin itu aja yang kami sampaikan, dan sebelumnya ini titipan dari panitia bahwa donasi dari warga yang terkumpul sebanyak Rp15.250.000. Ini terima kasih ya, mungkin antusias warga untuk menyukseskan acara Maulid Nabi lah, untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan di acara ini, mensukseskan acara ini, mendapat pahala ganjaran barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Anam yang telah memberikan sambutan sekaligus laporan kepanitiaan. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ganang Nugroho. Kepada Ananda kami persilahkan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, acara pada malam hari ini berjalan seiring ridho ilahi Rabbi, memasuki acara yang kita nantikan bersama, yaitu Mau'idhah Hasanah atau ceramah agama yang pertama oleh Gus Imam Syafaat dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur. Kepada beliau dengan penuh hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdal liman qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmaluhum khalqan, akmalun nasi khalqan wa akmaluhum khuluqan wa asmahum aqlan muhibban lil fuqara rahiman linnas la yaghdab. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Ahmad Isyam Syafaat, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Santri insya Allah kurang lebih 10.000. Doanya mudah-mudahan pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi diberikan pondok pesantren yang istiqomah, istimror, manfaat barokah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada pengasuh ataupun pembina ketakmiran Masjid At-Taibin Romo Kiai Samiruddin ingkang tansah kawula mulyakaken, dan yang kami hormati ketakmiran Masjid At-Taibin beserta pengurus-pengurusnya, para bapak ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala malam ini menakdirkan kita semuanya bisa bermuajah, berkumpul di depan Masjid At-Taibin. Mudah-mudahan Masjid At-Taibin, masyarakatnya, jamaahnya sesuai dengan arti daripada At-Taibin, orang-orang yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, mohon maaf sebelumnya bahwa kami ini sebenarnya adalah santri dari Romo Kiai Haji Ahmad Isyam Syafaat, yang fotonya beliau sudah kita lihat bersama sudah beberapa hari, dan kita keliling kemarin di Jawa Tengah, ini di Kaltim. Insya Allah 9 hari doanya. Nanti setelah ini tanggal 30 September ke Kalimantan, ke Sulawesi Tengah, dalam rangka keliling untuk nyambangi para alumni dan masyarakat yang dari Jawa dan khususnya dari Banyuwangi, untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan secara islami. Doanya mudah-mudahan beliau diberi kesehatan,
umur panjang, manfaat barokah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, saya tadi terenyuh teng ati niku rasane masya Allah luar biasa melihat anak-anak yang tampil begitu luar biasa, yang masih kecil sudah dididik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting para bapak ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang kami bacakan dalam mukadimah tadi. Nyuwun sewu, saya baca dengan bacaan dan makna secara pondok pesantren yang ada di Jawa. Mungkin ya kita adalah punya apa istilahnya itu dasar dari pondok pesantren. Innalladzina sak temene wong akeh yatluna kang padha maca sapa alladzina kitab Allah ing kitabe Gusti Allah, wa aqamu lan padha nglakoni utawa jenengaken sapa alladzina as-sholata ing salat, wa anfaku lan padha nginfakaken sapa alladzina mimma saking perkara razaqnahum kang paring rezeki sapa ingsun ing alladzina, oleh nginfakaken siron kali siriwa alaniatan lan ngedeng, yarjuna padha ngarep-ngarep sapa alladzina tijaratan ing dagangane lan tabura kang ora bakal rugi apa tijarah. Paham jenengan iki? Paham lho mboten niki? Enggak paham nggih? Apunten, saya itu kalau bahasa Indonesia agak kagok-kagok karena biasa bahasa Jawa. Orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menginfakkan hartanya secara siri dan secara terang-terangan. Mereka mengharapkan dagangannya tidak akan merugi selama-lamanya. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, wong dagang niku biasanya lek gak rugi yo bati. Orang dagang itu kalau nggak rugi ya bati, untung ataupun mungkin ini pas-pasan, ora rugi ora bati. Tapi dagang yang tiga ini tidak akan merugi dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, kita melihat anak-anak kecil yang sudah bisa membaca Al-Quran. Ini yang untung sinten? Sing beruntung ini adalah bukan gurunya, sanes gurune sing untung niku sanes gurune. Justru yang beruntung anak bisa baca Al-Quran, anak bisa baca Fatihah, anak bisa baca Bismillah. Ini sing untung iku wong tuwane, duduk gurune. Karena nanti di akhirat itu yang bisa mengangkat derajatnya orang tua adalah seorang anak. Para ibu sekalian yang kami muliakan, jenengan kepengen duwe anak soleh, kepengen duwe anak soleh solihah, iso maca Quran, bisa sholat, dan nanti bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Ada kisahipun sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik niki umur 10 tahun dititipne kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ibu niku Umi Sulaim, ayahnya namanya Malik,
Umi Sulaim niki masuk Islam, sementara Pak Malik bapaknya ini Anas bin Malik ini belum masuk Islam waktu itu. Umi Sulaim ini memasrahkan anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, ini anak saya Anas pun kulo pasrahne dateng jenengan. Saya pasrahkan dateng jenengan Nabi. Mangkin nopo ingkang jenengan paringaken dateng Anas, apapun yang jenengan ajarkan kepada Anas, mudah-mudahan Anas ini menjadi anak yang soleh. Pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi mohon didoakan Anas ini menjadi anak yang baik. Kemudian Nabi langsung mendoakan, Allahumma barik lahu fi ma a'taita. Ya Allah, berikan semua barokah yang jenengan berikan kepada Anas. Barokahnya Anas mendapat doanya Nabi. Anas ini mempunyai anak 129 anak putra. Ini nggak disebutkan ibunya berapa, ini buat disebut nih. Wa aksaruhum hufadzul Quran. Kebanyakan putra putrine sahabat Anas ini apal Quran kabeh. Ternyata diselidiki oleh para ulama, mengapa sahabat Anas ini bisa menjadi orang yang luar biasa. Hadis-hadis yang sahih di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud ini adalah kebanyak dari sahabat Anas. Anas jadi orang yang alim, keturunannya juga banyak yang hafal Quran. Rahasianya adalah dua. Satu rahasiane niki napa? Rahasiane Anas ini mendapat doa dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, penting niki, Pak. Nggih. Jenengan menitipkan anak tenggene napa niki wau? TPK-nya apa namanya? TPK akhlakul banen, luar biasa. Akhlakul banen, budi pekerti bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Rahasianya sing pertama niki oleh dungane Kanjeng Nabi. Mula panjenengan sedaya lek kepengin anak ini ku barokah, putra putrinya barokah, yang pertama ini harus kudu jaluk dungane ustad ustadzai utawa kiai ini. Nyuwun sewu, penting ini rahasia. Krana napa? Krana memang barokahnya ustad, doanya ustad, doanya guru, ustadzah, doanya kiai niki padha karo dungane Nabi tengene mati. Engko mati. Jenengan nek masrahne gimana? Carane ngeten, caranya, Bu, ini anak saya laki-laki atau perempuan mau ngaji di TPQ Akhlakul Banen, nyuwun jenengan dungani. Oh nggih, dungani, ditungani. Tenggene yai ini ngoten sami mondok pesantren. Pertama kudu njaluk dungane kiai. Nah, ampun ngantos kula panjenengan sedaya niki punya anak dididik di TPQ, di madrasah diniyah, di pondok pesantren, di mana saja. Sementara nyuwun sewu ini tidak kenal dengan gurunya. Nggih, penting niki jenengan njaluk donga tenggene guru-guru Ustaz, senajan toh guru yang mengajar anak kita ini lebih muda, bahkan mungkin lebih kecil, bahkan mungkin lebih tidak sepenter kita. Tapi ini penting kangge kula jenengan sedaya, krana yang memberikan ilmu lantaran ini adalah seorang guru, ustadz utawa ustazah. Lho niki penting saestu niki.
Nggih. Para Bapak Ibu sedaya kang kawula mulyakaken wali santri monggo njaluk dongane para gurune. Walaupun toh doanya itu walaupun bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nggak pakai Allahumma, tapi doa seorang guru terhadap anak didik ini memang luar biasa. Inilah yang dinamakan barokah. Walaupun toh nanti anak ini nyuwun sewu mungkin belajarnya agak tersendat karena akalnya pemikiran anak itu kan kecerdasannya nggak sama. Ada yang cerdas, biarkan, yang penting anak itu bisa belajar Al-Quran oleh barokah itu. Karena memang belajar kita kitab Al-Quran di pondok pesantren ini tinggal nopo istilahnya itu meneruskan saja cikal bakalnya para kiai, cikal bakalnya para dai, cikal bakalnya orang-orang yang memang alim ulama, cikal bakalnya adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sekarang Masya Allah luar biasa. Duh, niki kudu oleh barokai guru, carane njaluk minta doanya seorang ustadz atau ustadzah. Mpun dicolne wes pokoknya anak belum sekolah wes, yang penting nasib punya apa mau sekolah di TPQ ya sudah, tidak pernah menyapa seorang guru. Karena begini sirinya, ini ngomongin barokah loh, yang penting barokah, ngomongin barokah. Karena gurunya anak itu hakikatnya adalah gurunya orang tua. Saya lagi apunten, hakikatnya gurunya anak itu adalah gurunya orang tuanya. Kita tidak bisa ngulang Al-Quran atau mungkin yang lain, kita titipkan kepada TPG Akhlakul Banin sehingga bisa baca Quran, bisa baca Fatihah. Tadi Masya Allah luar biasa, sholatnya, bacaan sholat sudah luar biasa. Sementara kita tinggal biayai berapa, kita tinggal kerja, wis yang penting pokok anak titipne. Nah ini berarti kita ini juga harus menghormati seorang gurunya anak. Ini barokah. Nah, niki lho, pun atos cul-culan. Wah niki barokah kurang. Maka di pondok pesantren nyuwun sewu. Di pondok pesantren itu ada faktor X yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kadang di pondok pesantren itu ada uang ning pondok pesantren niku napa ya istilah ya belajar. Tapi golek ridhone guru, golek barokah guru, gak patek pinter di pondok pesantren, gak patek pinter, biasa-biasa mawon. Tapi begitu pulang di masyarakat, ini barokahnya luar biasa. Memimpin masyarakat, memimpin tahlil dan sebagainya, berguna di masyarakat karena dapat barokahnya seorang guru. Mungkin beda dengan sekolah-sekolah umum, kadang-kadang nyuwun sewu gurune ora bener, gurune ora pas. Nah, kadang-kadang ditantang barang iki. Nggih, nyuwun sewu. Loh, nek wis kaya ngoten niku, ilmune barokah teko ndi coba? Dari mana barokahnya ilmu berani dengan seorang guru? Mboten saged, mboten saged. Maka dengan demikian barokahnya seorang guru, seorang santri, seorang murid adalah terletak kepada seorang guru. Monggo panjenengan sedaya kita semuanya anake dipasrahkan kepada ustadz ustadzahnya, mohon doanya, didoakan. Loh, niki penting Pak. Karena orang itu sealim apapun, sepinter apapun, secerdas apapun, kalau tidak ada barokahnya, naudzubillah min dzalik, tidak ada gunanya. Ini penting barokah. Nggih, barokah niku penting ilmu niku. Yang kedua rahasianya Anas bin Malik yang seperti itu. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik niki ternyata ahli riyadhah. Napa? Riyadhah. Riyadhah niku kertas tirakat, Pak. Terutama ibu-ibu, monggo anaknya ditirakati. Mboten namung kok anake iki wis tak culne ning kene.
Wis pokok sing penting wis diulang karo gurune. Kadang lek pintere pinter Pak, tapi barokahnya yang nanti waktu di masyarakat masa tuanya ini yang paling penting. Anak niku kudu diriyadhoi. Napa? Ditirakati. Carane nirakati anak pripun? Siji khususe nyuwun sewu, ibu-ibu terutama ibuke niki kudu sering hadiah Fatihah kepada anaknya, dikhususkan kepada anaknya. Anake 5 berarti dikhususkan pertama Zaid Al-Fatihah, kedua Fatimah Al-Fatihah, ketiga Umar Al-Fatihah, dia di Fatihah satu-satu. Syukur bagi bisa menghadiahi Fatihah setiap hari 41 Fatihah setiap anak. Masya Allah luar biasa. Ini adalah jalan menuju barokah. Anak emanu, anaknya soleh. Itu yang pertama. Terutama ibu-ibu niki. Dia di Fatihah Bu, anaknya dia di Fatihah setiap hari minimal 1 kali. Setiap saat minimal 1 kali. Ini untuk menunjang keberkahan ilmu yang diberikan guru kepada anak-anak kita. Ini penting. Sing nomor kalih, jangan ada hal yang masuk makanan ataupun biaya untuk mencari ilmu terhadap anak dari barang-barang yang haram. Nyuwun ngapunten. Ya, barang-barang yang tidak jelas. Nyuwun ngapunten. Karena memang ini adalah cikal bakal keberkahan ilmu yang diberikan guru kepada seorang anak. Para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini pentingnya membaca Al-Quran. Maka mulai dini, mulai kecil dibimbing Al-Quran biar besok bisa membaca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang tidak ada ruginya besok di akhirat. Ada cerita di kitab Tambihul Ghafilin namanya. Syekh Abules As-Samarqandi itu pernah didatangi oleh seseorang yang seseorang ini akan dibunuh oleh anaknya. Beliau ini bingung, kenapa anaknya ini kok sampai berani kepada orang tua. Satu ketika Syekh As-Samarqandi ini didatangi oleh seseorang mertamu wadul, istilahnya cara Jawa niku curhat wadul, bagaimana anak ini kok sampai berani kepada orang tua. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa? Kata Syekh, seorang rojul, seorang laki-laki ini mengungkapkan perilakunya seorang anak. Begini Syekh, saya setiap pagi mau dipukul oleh anak saya. Setiap pagi mau dipukul oleh anak saya. Dan kenapa? Nggak tahu. Kok setiap hari mau dipukul? Marah terus anak saya itu, marah terus. Gimana? Apa anak sampean ini tidak kamu pelajari Al-Quran? Kamu tidak didik Al-Quran? Katanya seorang rojul ini laki-laki, tidak. Nah terus anaknya sampean kok nyapo lek gak mbok kei maca Quran, belajar Quran? Anak saya, Syekh, setiap hari, setiap pagi ini saya suruh mengembala sapi, kerbau atau sapi ya, kerbau. Setiap hari itu mengembala, memelihara sapi, memelihara kerbau. Loh kok gitu sampean kok memilih anak sampean itu memelihara kerbau, tidak dididik Al-Quran? Kata seorang rojul ini, begini Syekh, yang penting anak saya ini bisa bekerja. Karena orang hidup ini tanpa bekerja ini
ya tidak punya uang, nanti bagaimana makannya anak ini, hidupnya bagaimana. Akhirnya sejak kecil anak saya ini saya didik untuk bekerja memelihara sapi atau kerbau bahasanya. Bagaimana kata Syekh? Sampan iki je untung. Sampan iki je untung. Ora sampai mati dipateni anak sampan iki je untung. Dalam pikiran anak sampean, karena setiap hari memelihara sapi, memelihara kerbau, pikiran anak sampean itu menganggap bahwa sampean itu seperti sapi. Sampean itu koyok kebu, koyok sapi. Karena setiap hari memelihara kumpul karo kebu, kumpul karo sapi, sehingga jenengan sampean itu dianggap koyok sapi, koyok kebu, diuber-uber terus arep dipukuli koyok mukuli sapi. Inilah anak-anak yang tidak pernah belajar Al-Quran. Maka nyuwun sewu, melihat cerita ini berarti anak itu tergantung waktu kecil itu apa, yang dipelajari apa, yang dipegang itu apa. Apalagi sekarang nyuwun sewu teng Jawa lho Pak niki, teng Jawa Bu, teng Jawa nyuwun sewu, anak kecil 3 tahun niki sudah bisa mengoperasikan HP loh. Kira lek teng mriki anak 3 tahun TK niku mengoperasikan HP niku pun pinter. Di sini juga begitu mboten ya? Sama. Loh, ini nyuwun sewu pangapunten. Kalau cuma ini tok HP saja yang dibuka tanpa ada pelajaran atau didikan dengan Al-Quran, Masya Allah, nyuwun sewu, bagaimana nasibnya anak ini nanti? Satu nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya apa? Kecenderungan pikiran dan hati hanya kepada HP. Pamunten, para ibu-ibu sekalian ingkang kaula muliaken, monggo TPQ Akhlakul Banen, monggo niki bener-bener ya kita support, bener-bener kita tingkatkan. Insya Allah ningali niki masuk luar biasa. Ini yang pertama adalah yatsluna kitabullah, wong sing maca Quran niki tidak akan merugi asalkan beliau mau belajar Al-Quran terus-menerus, insya Allah bisa. Yang kedua, orang yang tidak merugi, wa aqamus sholah, orang yang mau mendirikan sholat. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomadin, wa man taraka faqad hadamatin. Kekuatan agama adalah tergantung kepada sholatnya seseorang. Jika sholatnya seorang ini trenten, apa trenten gilek ngarani, istiqomah dilakukan, ini betul-betul orang ini adalah menjalankan dan mendirikan sholat yang sebenarnya, juga mendirikan dan menguatkan agama. Jika orang ini meninggalkan sholat, yang jelas juga akan merobohkan agama. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, cikal bakal orang itu bisa sholat, yang pertama tadi urut nih Quran, baca Al-Quran, kemudian menjalankan sholat. Nah, sholat ini nyuwun sewu pangapunten, sholat khusyuk ini 5 menit ini sudah luar biasa. Wong sholat niku waktune pendek, tapi nyuwun sewu, tapi abote Masya Allah. Ini sholat ketoknya sepele, tapi ini abot betul sholat ini. Orang yang menjalankan sholat ini betul-betul orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten
wong sing gelem nglakoni salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali besok yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu tergantung salate. Ngapunten ingkang kathah. Lek salate apik, semuanya amalnya niki dianggap apik kabeh. Tapi nyuwun sewu lek salate niki apa bahasane gak dilakoni wae meneh. Godang-godang gak dilakoni wis wallahu a'lam. Lah salat iku gampang. Wong gak iso karo ngadeg, gak bisa berdiri bisa dengan duduk, gak bisa duduk bisa dengan berbaring, gak bisa berbaring ini bisa dengan apa? Melumah, gak bisa melumah bisa dengan kedep saja udah. Ora bisa kedep kudu disolat. Terus gak kedep kan kudu disolati niki. Sampai nih kalau gak iso kedep rohnya sudah copot dari jasadnya tetap kudu disolati. Ini pentingnya sholat. Ya Allah no, nyuwun punten. Zaman Nabi itu, pangapunten. Ada orang meninggal. Tetangganya Nabi itu ada orang meninggal. Begitu orang itu meninggal, keluarganya lapor kepada Nabi. Ya Nabi Allah, tetangga sebelah meninggal dunia. Semuanya tetangga tidak ada yang mau ngerumat jenazah. Semua tetangga nggak mau mendekat. Semua tetangga nggak ada yang takziah. Nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi, monggo panjenengan kula aturi saged ngrumat mayit. Akhirnya sahabat apa Kanjeng Nabi niki merintah sahabat sahabat Abu Bakar, sahabat Umar untuk mendatangi mayit yang tetangganya tidak ada yang mau takziah. Didelok. Didelok. Ternyata nyuwun sewu wajahe nyuwun ngapunten. Wajahe mayit niku gosong kaya dene gosonge celeng. Wireng wis kok celeng ngoten, wedi kabeh. Masyarakat niki takut karena apa? Karena memang wajahnya mayit ini berubah drastis. Wis wireng kabeh niku. Wedi. Akhirnya sahabat Umar manggil Kanjeng Nabi, diceritakan. Ya, diceritakan. Kemudian Nabi ini langsung melihat langsung mayit yang keadaannya seperti itu, ditakoki. Sinten niku keluargane? Bapaknya sampean ini kerjaannya apa? Kerjanya biasa. Punya salah apa dengan tetangga? Mboten gadah salah napa-napa, salah napa-napa. Ya, bapak kula niku sae kalih tetangga. Baik dengan tetangga, dengan saudara, baik. Dan bapak saya di sini terkenal orang baik. Loh, kok bisa seperti ini? Mungkin ada amalan yang lain yang sehingga bapak sampean seperti ini. Ngapunten Kanjeng Nabi, bapak kula niku lek kon salat angel. Nggih. Bapak kula niku lek kon salat angel. Mboten nate salat, kon salat angel sehingga nggih ngeten iki. Kemudian Nabi bersabda, wahai sahabat, wahai masyarakat, lihatlah orang-orang yang meninggalkan sholat sebelum dia ini dikubur sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajahnya seperti nyuwun sewu seperti jagung. Nah, inilah akibatnya orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat. Monggo kula panjenengan sedaya, ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Maka nyuwun sewu,
Nggih. Jenengan lek gugah bocah cilik, arek cilik subuh niku lho nggih. Subuh monggo mulai kecil ini dibiasakan mengajak anak ini untuk sholat. Saya mengajarkan ngapunten, dalam niku kalau mengajarkan napa niku tentang pendidikan nyuwun sewu. Anak kecil yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan TK atau selanjutnya, kalau mau gugah anaknya pagi, monggo. Pertama yang diucapkan kepada anak supaya betul-betul anak ini menancap dalam hati adalah mengajak sholat. Le, tangi, bangun. Sholat dulu. Perkara nanti itu anak itu sholat ataupun tidak karena masih kecil, ya mboten masalah. Kok masih kecil belum balik. Tapi ngajak kita sholat kepada anak ini adalah satu pendidikan yang luar biasa. Anaknya TK, bangkong digugah. Le, tangi, bangun. Setelah ini mandi terus sholat, mandi terus sekolah. Nanti ketinggalan pelajarannya. Ini kurang lengkap, Pak. Jadi pertama kali yang harus diucapkan kepada anak, membangunkan anak ini adalah mengajak anak untuk melakukan sholat. Maghrib, mari sholat. Anak dijak sholat, walaupun anaknya belum sholat karena masih kecil memang. Nanti mindsetnya anak, pikiran anak, hati anak, oh berarti yang harus dilakukan pertama adalah sholat. Loh, inilah nanti menjadi biasa. Jadi pertama itu harus biasa dulu. Perkara nanti itu khusyuknya itu ya sambil belajar lah, khusyuk itu sambil belajar. Yang penting kita ini tetap menjalankan sholat, keluarga kita ini tetap kita ajak untuk ibadah kepada Allah, karena ini adalah dagangan yang tidak akan merugi di hari kiamat. Para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, yang nomor 3 adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan harta yang telah kami berikan, kami sampaikan kepada orang-orang yang berdagang. Artinya alladzina itu kan orang-orang yang berdagang, dagang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Anfaku, menginfakkan, mensedekahkan. Para Bapak Ibu sedaya ingkang kasih kawula mulyakaken. Mengapa kita ini harus infak? Mengapa kita ini harus sedekah? Orang itu biar tahu dan orang itu biar mengerti bahwa semua yang diberikan oleh Allah ini perlu ada manfaat dan barokahnya. Harta, benda, uang dan lain sebagainya, untuk supaya barokah ini memang harus infak, harus sedekah sebesar apapun. Sedekah yang kita berikan kepada berhak, orang yang berhak siapapun, ini penting karena ini adalah untuk mengangkat derajat barokah. Nek sing gedhi ya gedhi, sing cilik ya cilik, aja sing cilik terus kepengin gedhi, sing gedhi terus cilik. Ya. Lek mentok ya ndoke kudu mentok, lek emprit ya ndoke emprit, Pak. Engke lek ndoke emprit, manuk emprit kapen ngendok kaya ndoke banyak ya ngeden mah ra iso metu malah. Para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pasti nanti akan diijoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, kula niku lek ngaji biasanya sering cerita tentang kitab-kitab niku, lek cerita gawe-gawe niki malah wedi kula. Sayyidina Ali ini pernah
mempertanyakan tentang apa yang dimakan hari ini kepada Siti Fatimah. Wahai istriku Fatimah, hari ini jenengan masak apa? Siti Fatimah menjawab, Mas Ali, hari ini tidak ada yang dimasak sama sekali. Hanya ada uang 6 dirham. Ini untuk keperluan anak kita Hasan dan Husain. Untuk sarapan Hasan dan Husain 6 dirham. Bayangkan Sayyidina Ali, Siti Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakan sekarang nih lho mboten enten. Ini memberikan contoh kepada kita bahwa Nabi itu sebenarnya mboten miskin, sugih. Sebenarnya sugih. Wong sugih itu kan orang yang tidak butuh, itu namanya orang yang sugih. Dah begini aja, yang 6 dirham saya bawa ke pasar untuk beli roti. Monggo diparingaken Siti Fatimah, diparingne teng kene Sayyidina Ali 6 dirham. Sayyidina Ali pergi ke pasar tuku roti. Begitu pulang di tengah jalan niku dicegat oleh orang yang sampai 3 hari ini ya mboten dahar. Monggo Mbah Yai Sam Syafaat sugeng rawuh. Kula terusaken nggih. Sayyidina Ali niki dicegat di tengah jalan oleh orang yang meminta kepada Sayyidina Ali, ya Ali, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Anak saya sudah 3 hari tidak makan. Saya juga sudah 3 hari tidak makan. Saya insya Allah kuat tidak makan, tapi anak saya ini sudah 3 hari gak makan. Bolehkah saya meminta roti jenengan Sayyidina Ali? Coba kita bayangkan, yang di rumah menanti blonjone Sayyidina Ali makanan untuk Sayyid Hasan dan Husain, sementara di jalan ada orang yang meminta-minta. Cara jenengan pripun? Roti niki diwehne wong sing njaluk apa digawa mulih lek jenengan? Nggih. Roti niki lho diwehne wong sing njaluk sudah 3 hari tidak makan, atau dibawa pulang karena ada Sayyid Hasan dan Husain untuk sarapan pagi. Cara jenengan pilih ndi? Nggih, loh ini tantangan loh, ini tantangan. Hal yang luar biasa. Nggih. Tantangan dhewe ngoten. Sing ning omah butuh sementara ada orang yang meminta. Nggih. Masjide butuh, TPK-ne butuh, terus ning omah ya butuh. Sama-sama butuhnya nih, padha-padha butuhe niki. Langsung kali Sayyidina Ali niku diparingaken roti niki diwehne niki wis diwehne sedaya. Pun pulang dalam keadaan tangan kosong tanpa membawa makanan sesuap pun. Hal yang demikian ini diceritakan kepada Siti Fatimah. Cerita Fatimah. Siti Fatimah niki namung nangis lan nopo trenyuh, istinya trenyuh ini nopo, nggih,
hatinya ini Masya Allah Mas Ali nggih mboten napa-napa kula ikhlas daharanipun saranipun sarapun Sayyid napa nih Hasan Husain jenengan paringaken kula ikhlas mboten napa-napa. Oh nggih. Setelah niku Sayyidina Ali niki pergi ke rumahnya Kanjeng Nabi. Pergi ke rumahnya Kanjeng Nabi memang mau sowan. Di tengah perjalanan Sayyidina Ali niku dicegat oleh orang yang membawa unta. Dicegat Sayyidina Ali, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana jenengan? Saya mau ke dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kula nggawa unta jenengan tuku. Jenengan beli unta saya ini, jenengan beli. Bah, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya uang, nggak duit. Apa yang akan saya mau buat beli untane jenengan itu? Pun ngeten mawon. Unta niki wis penting sak dol teng jenengan pinten? 100 dirham. 100 dirham. Pun sing penting unta iki sampean tuku 100 dirham bayare wis kapan-kapan terserah jenengan. Terserah jenengan pun kawan. Nggih pun alhamdulillah. Akhirnya unta niki dibawa pulang oleh Sayyidina Ali, dibawa pulang. Belum sampai rumah ada orang nyegat Sayyidina Ali. Jenengan membawa unta mau dibawa kemana? Saya bawa ke rumah. Dijual enggak untanya ini? Nggih, monggo kalau memang jenengan kersa unta niki. Pun pinten regine? Harganya berapa? Kata Sayyidina Ali, wis gak salarang-larang 300 dirham. Wah, alhamdulillah pas pun. Saya bawa uang, saya beri langsung cash 300 dirham. 300 dirham. Mau sowan ke Nabi, mau pulang, belum sampai rumah wis badhe pinten niki? 200 dirham. 200 dirham langsung cash pun. Begitu sampai rumah Siti Fatimah yang 200 itu diceritakan. Siti Fatimah begini. Ini yang 200 untuk kamu, yang 100 dirham untuk orang yang tadi saya hutang. Wah, marem Siti Fatimah niki, marem. Jadi Masya Allah luar biasa marem ulana. Nyuwun sewu. Wong lanang ki biasane lek ngekeki dhuwit teng ngene wong wedok niki, wong wedok marem napa mboten, Bu? Marem dikek blonjo 200 dirham. Setelah itu Nabi, karena Nabi ini keinginan adalah sowan di dalamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah langsung ya mbak ini langsung Kanjeng Nabi, dicegat oleh Kanjeng Nabi, durung sampai mlebet daleme Kanjeng Nabi pun dicegat oleh Kanjeng Nabi niki. Ya Ali, saya yang mau cerita kepadamu atau kamu yang mau cerita kepadaku? Dawe Sayyidina Ali pun Kanjeng Nabi, jenengan yang cerita, nopo ingkang badhe jenengan ceritaaken? Kanjeng Nabi mesem. Ali, sampean ngerti wong pertama kali sing gawa unta ngutangi sampean iku ngerti? Allahu wa rasulu a'lam. Namung Allah lan utusanipun Allah ingkang mangertosi. Ngerti ya Ali, sing ngutangi unta sampean iku malaikat Jibril. Sampean ngerti sapa sing tuku untamu 300 dirham Ali? Allahu wa rasulu a'lam. Allah lan utusanipun ingkang luwih mangertosi. Ngerti ya Ali, sing tuku untane sampeyan 300 dirham iku malaikat Mikail.
Allah ngutus malaikat Jibril, ngutus malaikat Mikail iku nggumun takjub kepada kamu bahwa kamu di rumah ada sesuatu yang harus diberikan kepada Hasan Husain, tapi kamu mempedulikan orang yang minta-minta. Kemudian Allah membalas apa yang kamu lakukan. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, duit 6 dirham satu hari dibalas dengan 200 dirham. Karena apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Nah, ini penting para bapak ibu sedaya ingkang tansah kawulaken, sedikit apapun, besar ataupun sedikit apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, ini akan memberi manfaat dan barokah kepada orang yang mau bersedekah. Dan insya Allah acara pada malam hari ini yang sedekah, yang urunan, yang amal, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti balasannya Allah kepada Sayyidina Ali. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, memperingati Maulid Nabi ini biasanya emang kalau di Banyuwangi niki ngapunten enten doke gitu, enten dok niki Banyuwangi mesti luar biasa niki kan. Bahkan enten sing napa diridong-ridong barang ngoten niku. Kalau kita ambil filosofinya ndok nyun sewu pangapunten ingkang kathah. Ndok niku kan ada 3. Satu, yang pertama itu adalah cangkang. Terus setelahnya cangkang ki apa basa Indonesiane? Apa Pak Soal? Ya cangkang. Kulitnya, nggih kulitnya telur, cangkang cara Jawane cangkange kulite. Terus yang kedua adalah putih, yang ketiga adalah kuningnya telur. Nyun sewu. Kalau ini telur ini utuh, tidak retak sama sekali, ini insya Allah juga telur ini akan lama menjadi telur yang sehat. Enaklah dimakan iku enak kono. Tapi nyuwun sewu, lek telur iku cangkangnya iku bentet. Nyuwun sewu bentet. Wis ora usah suwi-suwi, gak usah lama-lama. Mungkin 2 hari 3 hari nyuwun sewu sudah bau ini, bosok ya. Karena jungkingnya apa kulitnya atau cangkangnya ini bisa napa niki istilahnya niki retak. Artinya apa? Para bapak ibu sekalian yang kami muliakan, bahwa orang itu ada ibadah zahir, orang itu ada ibadah batin. Tujuannya adalah cara bahasane kok adalah santene itu ya ndok kuningnya itu. Tapi juga penting kita ini melakukan hal-hal yang zahir seperti yang kita lakukan sunnah-sunnah Rasul, seperti dalam acara pada malam hari ini adalah untuk meratakan iman, memperkuat ukhuwah dan meladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian mari kita jaga tadi sholatnya. Pertama tadi yatluna kitab Allah, baca Qur'annya, sholat wajib ataupun sholat sunnah, sodakonya, ini merupakan cangkangnya cara bahasanya. Karena ini syariatnya harus kita lakukan bersama. Kalau wis syariat niki utuh, insya Allah lama kelamaan ini utuh. Dalek wis nyuwun sewu syariat niki wis gak digawe, cara ndok niku cangkang niku ya niku bentet, gampang bosok. Nyuwun sewu ngapunten, ini gampang bosok dan akan bau. Nah, orang itu juga harus jaga, akhlaknya juga harus dijaga seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaki Rasulullah niku masya Allah, boten usah ado-ado. Jenengan maos berjanji, dalam al berjanji itu sudah luar biasa. Isinya adalah cerita-cerita akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu ketika ini akhlak, satu ketika satu saja kami cerita tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita tiru. Satu ketika ada seorang budak ya, budak itu hamba. Kalau dulu budak, sekarang insya Allah pun buatan enten budak niku sakniki pun buatan enten insya Allah.
Budak niku duwe sayyid, duwe juragan, kerengnya luar biasa. Kalau dia ini salah, paginya salah, lek gebuk ini ku sampai sehari. Nah, satu ketika budak ini napa ngongkon apa niku bose nggih nyun sewu, bose niku ngongkon budake niki kon blonjo ning pasar, suruh belanja ke pasar. Setelah belanja teng pasar, delalah nyun sewu, uang yang untuk belanja niku hilang. Bingung niki. Budake niku mulih ora wani blonjo apa sing dike blonjo karena uangnya hilang. Nangis sampai sore niki. Wong sak pasar niku tidak mempedulikan budak niku nangis, ya ora nakok ilek nangis iku nyapa, enggak takon. Lah ndelalah nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku pas teng mriku niku liwat, ditakoki. Ditanya, "Kenapa kok kamu nangis?" "Ya Nabi, saya ini seorang budak. Saya diperintahkan oleh budak saya untuk belanja, tapi ndelalah uangnya hilang sehingga saya tidak bisa belanja. Nanti bagaimana nasib saya kalau pulang? Ini entah nasib saya bagaimana." Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, "Sampean apal apa yang telah dicatat oleh Sayyid sampean untuk nopo blonjo?" "Apal Kanjeng Nabi, kula apal." Wah, akhirnya wis ngene, tak belanjane kabeh. Semua saya belanjakan apa yang telah diperintah dari juraganmu kepadamu. Akhirnya blonjo niku kabeh. Nah, dah sekarang sampean pulang aja ke juragan sampean, ke Sayyid sampean. Duh, nggak berani Nabi. Loh, nggak berani gimana? Sekarang kan sudah bawa belanja jenengan untuk apa juragan jenengan. Mboten ngoten Kanjeng Nabi. Kula niku biasane teko jam 10, jam 11 niku kula teko, tapi sakniki sore. Lho niki wis enak hitungane dhewe niki. Wis enak hitungan dhewe, hitungan dimarahi maksudnya. Ya wis lek ngene tak terne. Nggih monggo Kanjeng Nabi. Diterne kali Kanjeng Nabi niku diterne. Diternek sampai dugi griya. Singkat ceritane niki daleme Kanjeng Nabi juragan kula. Akhire Kanjeng Nabi ini notok, "Assalamualaikum." Sing di omah niku juragane kagetnya luar biasa. Dinceng, "Loh, kok Nabi kok? Kok Kanjeng Nabi sing rawuh? Gek mburine budakku iki. Wah, ini opo? Ada apa ini sebenarnya?" Kanjeng Nabi salam lagi, "Assalamualaikum." Gak dijawab sampai 3 kali "Assalamualaikum", baru juragan ini kok keluar, "Waalaikumsalam Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi diuambing di ruang. Masya Allah, tumben enten napa Kanjeng Nabi jenengan kok saged kalih budak kula niku dos pundi kok iso saged niku. Kanjeng Nabi niku jujur. Mboten ate goroh Kanjeng Nabi, gak pernah goroh, gak pernah ngapusi, jujur. Begini, kawulane sampean, budake sampean ini uangnya hilang, apa yang kamu perintah, sehingga semuanya ini sudah saya belikan, saya ganti. Oh, alhamdulillah Kanjeng Nabi. Aja mbok sabeti lho ya. Wong mboten Kanjeng Nabi. Matur suwun sanget Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tanglet teng gene anu niku juragan. Saya tadi itu uluk salam sampai 3 kali. Kok gak mau jawab-jawab iki nyapa? Kapunten Kanjeng Nabi niki kula sengaja memang. Mangkin nek kula niku jawab salam jenengan sing pertama, dongane jenengan teng kula niki namung 1. Jenengan sampai 3 kali berarti jenengan dongakne kula selamat niku 3 kali. Kok umpama pantes ngono jenengan kula ken salam ping 7 kesane.
napa jenengan lek ndongakne kula slamet niku sampai ping 7. Monggo-monggo Kanjeng Nabi. Anu masuk ke dalam ke rumah. Kanjeng Nabi masuk dalam ke rumah. Wis gak usah repot-repot cara basane wong Jawa kan ngoten. Wis gak usah repot-repot aku kesusu. Mboten Kanjeng Nabi. Tolong jenengan minum air kula. Kula kepengin ngalah barokah, cingkir kula niki kepengin jenengan cucup Kanjeng Nabi. Kula kepengin barokah. Akhirnya diindung kalih jenengan Nabi singkat ceritane, Masya Allah, oleh barokah cringkir niki saking napa bekas inumane Kanjeng Nabi barokah. Sak badene ngoten piyambake niki sumpah wallahi demi Allah Kanjeng Nabi saat niki budak kula merdekane. Masya Allah. Budak lek mbok dimerdekakan niki wis luar biasa pun. Pun mboten dadi budak malih wong budak niki kaya harta. Nah, niki napa? Barokahe Kanjeng Nabi nulung teng kene budak peduli dengan orang lain, peduli dengan orang kecil, peduli dengan siapapun yang harus dibantu. Niki Kanjeng Nabi. Para Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Lho, nggih, ampun 45 menit kula kan. Para Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, nggih, mekaten yang bisa kami sampaikan dengan iringan doa, mudah-mudahan acara memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita besok di yaumil qiyamah diaku umatnya mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pangapunten ingkang kathah, mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Imam Syafaat atas tausiahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat acara selesai nanti tidak ada yang berebut telur dan lainnya karena panitia sudah menyiapkan pengaturan agar semuanya terbagi rata. Mohon maaf Bapak-bapak, untuk acara masih ada ya. Dari Pak Ustadznya masih ada satu lagi dari Mbak satu. Belum selesai ya. Acara belum selesai, masih ada lagi dari Pak Ustadz. Bentar ya, ditunggu ya. Ditunggu sebentar. Belum selesai, masih ada satu lagi doa ya. Mohon bersabar. Kami ulangi sekali lagi, dimohon kepada Bapak Ibu yang kami hormati, nanti saat acara selesai tidak ada yang berebut telur dan lainnya. Karena panitia sudah menyiapkan pengaturan agar semuanya terbagi rata. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat. Kepada beliau dengan penuh hormat kami haturkan. Dimohon kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya doa, saya mari bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho taufiknya yang diberikan kepada kita sekalian, atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian berupa nikmat Islam dan iman. Salawat salam kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Imam Syafaat, Ketua Alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Ketua Alumni se-Indonesia, beliau Pak Kiai Imam Syafaat, yang dibarengi oleh istrinya yaitu Al-Hafidhah Ibu Nyai Endah MPDI Al-Hafidhah, dan istri saya. Pada malam ini sebelumnya diisi pengajian, diisi pendidikan TPQ dari Masjid At-Taqwa dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita sekalian, berupa anak didik yang bermanfaat, berguna, barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Ini penting, kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanati berupa anak. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dulu dari Jawa ke Kalimantan, ini bahasa sederhananya sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat itu dari Jawa mempunyai K4 atau K5. Kekurangan, kewirangan, kelejingan, kelingah-kelingih, lungah-lunu. Ini dari Jawa ke Kalimantan rata-rata. Saya ke Kalimantan Barat juga begitu, mayoritas dari Tegalsari, 99% itu rakyatnya dari Tegalsari. Saya dari Tegalsari itu dulu hanya membawa K4 atau K5, kelejingan, kelunah-kelunguh, kewirangan, kakanutang, dan seterusnya. Nah, untuk itulah para bapak sekalian, di Sulawesi juga begitu, mayoritas orang Jawa. Di Papua juga begitu. Dulu datang di Papua tukang jual pikulan ayam itu, ayam telur, telurnya ayam itu yang dipikul. Sekarang jadi konglomerat, jadi pengusaha yang sukses. Ada satunya yaitu dari Nganjuk, itu dulu K5 bahkan K7, waktu di pondok buruh, tukang ngasak kendil gitu. Tapi di sana ternyata jadi miliarder yang sangat luar biasa. Yang dari Jember itu dulu jual eber-eber, sekarang baru bangun masjid. Waktu saya ke sana habis 3 miliar diijeni. Jadi panjenengan datang dari Jawa, ini berarti sengsara membawa nikmat. Nah, untuk itulah kalau tadi santri-santri atau anak-anak dibekali TPQ atau Al-Quran, itu sudah sangat luar biasa. Berarti mudah-mudahan selanjutnya monggo kita tingkatkan pendidikan anak-anak kita sekalian. Ya, tadi sudah dimulai dengan Al-Quran. Al-Quran yang sangat luar biasa. Al-Qurannya ini, hurufnya Al-Quran ada 1.017.000. 1.017.000. Bismillahirrahmanirrahim sampai Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, ini ada 1.017.000 huruf. Kalimai ada 6.666. Ini kalimai. Suratnya ada 114 surat. Maka dari itu harfun minal Qur'ani khairum minad dunya wa ma fiha. Mari kita pinter nih anak-anak didik kita sekalian. Apalagi di Balikpapan sebentar lagi akan menjadi
IKN, Ibu Kota Nasional. IKN ini harus kita syukuri, juga harus kita waspadai. Kita syukuri berarti kita asalnya desit menjadi kutit, asalnya desa menjadi orang kota, asalnya sengsara menjadi orang yang nikmat. Ini anak-anak kita ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa, terutama Al-Quranul Karim. Di Jawa itu sudah banyak TPQ, anak TK, anak SD itu sudah khatam Quran banyak sekali. Jadi Al-Quran itu hurufnya 1.7.000, kalimah itu ada 6.666, suratnya itu Al-Baqarah sampai Nas itu ada 114. Ini harus kita didik anak didik kita sekalian. Nah, ada yang tanya, gimana Pak Dos caranya anak saya bisa baca Al-Quran? Quran itu bulet, buletnya gimana? Buletnya, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala ana antum wala antum ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bulet kan? Bulet Quran itu. Nah, kalau bulet katanya pini sepuh dulu. Anak yang dedel itu bisanya anak yang ketul, telmi, telat mikir, ini bisanya limpat. Ini kalau anak muda mau jadi manten, ya, zawwijuka ala ma amrallahu bihi min imsakin ma'ruf au tasrihil bi ihsan. Ini waktu jawab qabil itu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya ini jadi jenius, pinter. Sayangnya jenengan kan sudah nikah semua kan? Opar nikah maneh. Lai kata pini sepuh dulu itu begitu menyampaikan, kalau ingin anak menjadi anak yang jenius, pinter, waktu diijabi oleh Pak Pengulu, ya Zaid angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka fulanah binti fulan biwali abiha wakili bimahri wahid milion atau bimahri milion. Halam itu waktu kobil itu lakinya itu jawab ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anaknya yang jadi mantan itu pinter, jenius. Kalau tidak itu baca Bismillahirrahmanirrahim ping 876, sebelumnya itu hadroh Fatihah kepada Kanjeng Nabi sebagaimana hadroh di tahlil manakib itu, terus ditiupkan ke air yang suruh minum keluarganya. Ini anaknya juga jenius, pintar. Ini penting. Kadang-kadang kita ini, piye anak saya itu kok ngedok kabeh uteke. Ben dadi arek sing jenius pintar itu gimana? Ya itu. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah dulu. Ini satu ceret, didum anaknya 5 cukup 876. Anaknya 1 ya 876. Anaknya 9 atau 10 ya 876. Nah, dibagi anaknya. Ini insya Allah jadi anak yang jenius atau anak yang pintar. Ini. Jadi ingat ya. Zawwijuka ala ma amrallahu min imsak bi imsakin atau bi ma'ruf atau tasrifin bi ihsan. Penghulunya begitu. Angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka fulanah binti fulan waliya biha mewakili bi mahri khamsina alfi rabiyah. Jawabnya mantan kobil tuh, jangan kolbi itu Pak. Ada saya pernah ngijabi mantan kata santri takut dengan kiainya. Santri itu besosolen tahu besosolen? Gugup. Santri waktu saya ijabi kolb itu nimpah paha, jangan begitu. Kobil tuh nikah. Nah, pas kobil itu ingat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Para bapak sekalian, kalau ingin punya anak laki dan perempuan itu gimana? Kalau ingin punya anak laki dan perempuan, kalau laki itu naiknya itu dari kanan,
umpamanya ibunya itu sirahnya di selatan begini, ini dari kanannya ibunya, dari kirinya ibunya, dari kanannya ibunya, dari kanannya ibunya, turunnya dari kirinya ibunya, ini jadi anak laki-laki. Kalau naiknya dari kiri ke kanan, ini jadinya anak perempuan. Saya sudah lupa itu gimana Pak Gus. Ya coba dieling-eling, diinget-inget. Naiknya dari kanan, turunnya dari kiri, itu jadinya anak, insya Allah jadi anak laki. Kalau naiknya dari kiri, turunnya dari kanan, ini jadinya dari anak perempuan. Saya ditanya, waktu saya masih punya anak 6 itu, anak saya anak 7, yang 3 laki, yang perempuan 3. Loh Pak Gus, kok bisa anak sampean itu 3 laki, perempuan 3 itu gimana Pak Gus? Ya, caranya katanya kalau naiknya dari kanan ke kiri itu laki, dari kiri ke kanan perempuan. Saya caranya gulung-gulung. Saya jawabnya begitu, gulung-gulung, makanya paroan 3 laki, perempuannya laki. Anak saya itu 7. Kalau bapak saya anaknya jumlahnya semua itu selikur 21, tinggal 16. Itu bapak saya. Sekarang yang ada itu yang hidup, maksudnya punya anak pinak itu ada 16. Semua makan beras. Itulah. Makanya para bapak ibu sekalian, agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang barokah, itu kata Rasulullah juga menyampaikan agar orang ini diparingi di jembarnya ekonominya, setelahnya ba'da asar, setelahnya asar membaca kul a'udzu birabbil falak 7 kali, insya Allah diberikan rezeki yang tidak sepi. Kalau kita agar supaya tidak kehabisan uang, ini membaca sholawat 35 kali. Setiap setelahnya subuh, insya Allah kita tidak punya penyakit kanker, kantong kering. Ini sholawatnya lain dengan sholawat yang lain, ada tambahnya sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ali washabihi wasallim sholatan tanalu biha. Ada tambahnya sholatan tanalu biha, ini tambahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wasallim sholatan tanalu biha. Ini insya Allah dijauhkan dari penyakit kanker, kantong kering. Kalau kul a'udzu birabbil falak 7 kali, setelahnya asar, sebelumnya mancing asrib, ini diberikan harta benda yang barokah, harta benda yang soal melimpah itu relatif, tapi barokah itu sangat penting sekali. Nah, mudah-mudahan para bapak ibu sekalian, para wali santri, wali murid yang dulunya dari Jawa ini membawa K5, klejang-klejing, kelungah-kelunguh, kewirangan dan seterusnya, ini kita masih teringat kepada anak cucu kita sekalian bahwa itu adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita didik, kita masukkan di TPQ atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sebab kalau sudah menjadi IKN, ini Jakarta ini akan pindah ke IKN, ini juga ini yang harus kita pikirkan bersama. Pikirkan bersama bagaimana orang sama pindah ke IKN, Jakarta kosong, yang kuat membayar Jakarta itu siapa kira-kira? Ini yang harus kita pikir. Jakarta itu rumah segini ini Pak, bukan katanya dari salon ke salon ini itu ada yang 8 miliar, ada yang 10 miliar. Kalau di Senayan, dekatnya Senayan itu per meter itu 50 juta itu diambil orang. Loh, kira-kira orang Jawa kuat apa gak tuku? Ini yang harus kita waspadai.
Semua pindah ke IKN, Jakarta sepi, diambil orang. Ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 dan seterusnya. Itu siapa yang punya? Ini yang harus kita pikirkan. Maka dari itu para bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang barokah. Ala niyatina sholihah wa ala ma salafu sholihin. Al-Fatihah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa ikam azidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jamil ahwali. Allahumma intil fatihah lima ulika wal khatim lima sabaq wa nasraki bil haqqi wal hadi. Allahumma nawwir qulubana bil iman wa tawil umrana wa arzaqana wa atli a'malana wa khtimna bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma intil qulubana dawaiha wa afid abdan wa sifaiha wa syai'in. Rabbana innaka jami'un nasi liyamin rabbana wa Allahumma khtimna bil khatimah wa na'udzubika min su'i hadatsana bil iman wa tabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini telah usai. Kami selaku pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf jika ada salah kata maupun kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berbaris, tidak ada yang berebut karena telur dan lainnya akan dibagi rata.